ada sebuah desa terpencil bernama Desa Kembangarum, dikelilingi bukit berkabut dan hutan tua yang sudah ratusan tahun tidak tersentuh modernisasi. Di ujung desa terdapat sebuah rumah panggung tua yang dikenal dengan nama Rumah Pak Ranu, seorang laki-laki separuh baya yang hidup hanya bersama anak semata. Wayangnya, Raga, pemuda 18 tahun yang pendiam tapi berhati lembut. Raga adalah anak baik, penurut, dan sangat menyayangi ayahnya. Ia tidak pernah tahu ibunya siapa, karena sejak kecil ia hanya mengenal Pak Ranu. Namun warga desa selalu menghindar jika Raga bertanya tentang asal-usul ibunya, seolah ada sesuatu yang lebih baik tidak dibahas. Desa itu tenang, tapi selalu menyimpan cerita gelap. Jika malam tiba, angin di bukit membawa suara-suara yang tidak jelas wujudnya. Ada yang bilang itu suara binatang, ada yang bilang itu suara arwah penunggu hutan. Namun suara yang paling ditakuti warga adalah suara langkah kaki tanpa tubuh yang sering terdengar di malam Jumat Kliwon. Pada suatu malam yang gelap dan berkabut, Raga menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Pak Ranu mencari anaknya ke seluruh penjuru desa, memanggil-manggil namanya hingga suaranya serak. Beberapa warga mengatakan mereka melihat Raga berjalan menuju hutan di arah lembah hitam, tempat yang dilarang keras untuk siapapun memasukinya. Lembah itu gelap, lembab, penuh pepohonan tinggi yang menutup langit, dan konon menjadi lokasi paling angker di desa 3 hari. Pencarian dilakukan, tapi Raga tidak ditemukan. Pada hari ketiga, sesuatu yang aneh terjadi. Pakaian Raga ditemukan di dekat sungai kecil di pinggir hutan, terlipat rapi, seolah ia melepasnya dengan sengaja. Namun tubuhnya tidak ada. Sejak hari itu, Pak Ranu berubah. Ia tidak makan, tidak tidur, dan hanya duduk di beranda. Rumah memandang ke arah hutan, menunggu Raga pulang desa, mulai menganggap Raga telah meninggal. Namun kebenaran sebenarnya jauh lebih gelap dari itu. Beberapa orang tua desa berbisik bahwa hilangnya Raga bukan kecelakaan, bahwa Pak Ranu adalah orang terakhir yang pernah membuat perjanjian pesugihan dengan makhluk penunggu lembah hitam. Puluhan tahun lalu, pesugihan itu meminta 1 tumbal keturunan laki-laki yang harus diberikan setelah anaknya menginjak usia dewasa. Itulah alasan warga takut berbicara tentang ibu Raga, sebab dulu ibunya adalah tumbal pertama. Warga diam, takut. Mereka membiarkan waktu meredam rahasia gelap itu. Namun setelah 18 tahun berlalu, penunggu itu datang menagih janjinya. Dan Raga adalah tumbal yang sudah ditentukan sejak ia lahir. Pak Ranu menjaga rahasia itu sendiri. Ia tidak pernah berniat menyerahkan Raga. Namun ia tidak punya kekuatan melawan makhluk pesugihan. Pada tahun malam itu, tumbal itu diambil sendiri 7 hari setelah hilangnya Raga. Tepat malam Jumat Kliwon berikutnya, terjadi sesuatu yang mengubah seluruh desa. Rumah Pak Ranu berguncang kecil, seperti ada seseorang berjalan di luar. Tapi langkahnya berat, terseret, dan tidak wajar. Semua lampu padam anjing-anjing desa menggonggong tanpa arah. Pak Ranu mendengar suara langkah itu berhenti tepat di depan rumahnya. Pintu rumah berderit pelan dan sesuatu masuk. Pak Ranu melihat sosok berjubah gelap berdiri di tengah kegelapan. Tingginya seperti Raga, namun gerakannya kaku. Dan dari bawah jubah itu terlihat tangan pucat tulang belulang. Tanpa kulit, sosok itu mendekat pelan. Dan ketika mendekat ke cahaya tungku, jubah itu tersingkap. Pak Ranu gemetar. Tubuh di depannya memang Raga, tapi bukan Raga yang hidup. Itu tubuh tanpa daging, hanya rangka yang diselimuti sisa-sisa serat, otot, dan urat gelap. Namun kepalanya tetap sama. Walau separuh wajahnya hilang, mata itu adalah mata Raga. Raga berdiri sambil menggigil, seperti seseorang yang kedinginan. Namun ia tidak bicara, dan suara nafasnya terdengar seperti seseorang
yang berusaha keras hidup kembali meski tubuhnya tidak lengkap. Di belakang tulang dadanya tidak ada jantung, hanya lubang kosong seperti gua kecil. Dan dari lubang itu terdengar suara lain. Suara perempuan tertawa pelan. Makhluk itu bukan Raga. Ia adalah tumbal yang pulang mencari tubuhnya. Sejak malam itu, desa tidak lagi sama. Warga melihat bayangan-bayangan aneh berjalan di tepi sungai. Ada suara tulang patah setiap kali sosok itu melangkah. Kadang terlihat tubuh seperti Raga merangkak di ladang, seperti mencari sesuatu di tanah. Dan setiap kali muncul, ia selalu membawa bagian tubuh baru. Beberapa kambing mati ditemukan dalam kondisi mengerikan. Tulangnya hilang, seolah diambil untuk mengganti tulang Raga yang kurang. Namun yang paling mengerikan terjadi pada malam berikutnya. Saat hujan deras, tubuh Raga masuk ke rumah nenek tua bernama Bu Warti. Ia menghampiri cermin yang tergantung di dinding rumah. Tampak ia menatap refleksinya. Lalu ia mengusap wajah bayangannya dengan tangan tulangnya. Dan saat ia berbalik pergi, Bu Warti melihat jelas tulisan merah di cermin itu. Tubuhku terbelah, aku menagihnya kembali. Desa semakin ketakutan. 6. Misteri lembah hitam. Di mana tubuh asli itu tertinggal? Beberapa tetua desa akhirnya membuka suara. Mereka mengatakan bahwa makhluk pesugihan yang menagih tumbal itu dulu mengambil tubuh Raga, memecahkannya menjadi beberapa bagian, dan menyimpannya di kedalaman gua yang tidak bisa dicapai manusia biasa. Hanya tumbal yang sudah mati yang bisa masuk ke sana. Karena itu Raga pulang bukan untuk hidup kembali, tetapi untuk mencari sisa tubuhnya yang hilang, bagian demi bagian. Setiap malam, tubuh itu menghilang ke hutan dan selalu kembali dengan bagian tubuh yang berbeda. Kadang itu tulang kambing, kadang milik binatang hutan, kadang milik sesuatu yang lebih besar. Dan setiap kali ia pulang, ia terlihat lebih lengkap, lebih menyerupai manusia. Namun semakin lengkap ia menjadi, semakin kuat aura gaib yang memancar dari tubuhnya. Pada malam ke-12 sejak ia kembali, terjadi adegan paling menyedihkan. Saat tengah malam, Pak Ranu terbangun karena mendengar suara pintu terbuka. Ia melihat Raga berdiri di depan tempat tidurnya. Tubuhnya sudah hampir utuh, walau kulitnya terlihat seperti kulit mayat. Matanya sayu, seperti anak yang rindu, tapi wajahnya hancur di bagian pipi dan rahang. Tubuh itu mendekat, ingin meraih ayahnya. Namun setiap kali Raga mencoba menyentuhnya, tubuhnya bergetar seperti ditahan kekuatan gaib. Seolah ada aturan lain yang tidak membolehkannya. Raga ingin memeluk ayahnya, namun tangannya hanya berhenti di udara, dan tulang jarinya jatuh satu persatu ke lantai. Pak Ranu menangis meraung, tapi tidak berani menyentuh tubuh itu. Ia tahu tubuh yang berdiri itu adalah anaknya, tapi bukan ruhnya. Ruh Raga tidak pernah kembali. Yang kembali hanyalah tumbal. Warga desa panik dan takut. Sebagian ingin mengusir makhluk itu, sebagian ingin membakarnya. Beberapa orang bahkan meminta kepala desa memerintahkan pencarian tubuh Raga sesungguhnya agar ritual bisa diputus. Namun beberapa warga lainnya percaya bahwa tubuh itu tidak boleh disakiti, karena itu adalah tubuh anak yang tidak bersalah, hanya korban dari perjanjian dosa. Ayahnya desa pecah menjadi dua kubu. Di tengah kekisruhan itu, tubuh Raga semakin sering muncul dan semakin sering menangis. Suaranya tidak keluar dari mulutnya, melainkan dari lubang di dada kosongnya. Dan suara itu tidak hanya rintihan. Kadang suara itu adalah suara jeritan ibu Raga yang dulu menjadi tumbal pertama. Terkadang suara makhluk lain yang entah siapa. Tubuh Raga menjadi wadah arwah-arwah lain yang terjebak dalam pesugihan. 9. Puncak teror. Makhluk pesugihan menjemput pada malam Jumat, Kliwon keempat sejak Raga kembali. Langit desa merah seperti terbakar. Angin tidak berhembus. Suara hutan hilang. Semua hewan bersembunyi. Dan dari lembah hitam
terdengar suara yang membuat tanah bergetar. Suara perempuan, panjang, serpi, seperti ratusan suara yang digabung menjadi satu. Makhluk pesugihan datang menjemput tumbalnya, Raga yang sudah berhasil mengumpulkan hampir seluruh tubuhnya. Berdiri di tengah lapangan desa, tubuhnya goyah, tapi wajahnya seperti memohon, seolah ia tidak ingin kembali ke lembah itu, seolah ia ingin tetap bersama ayahnya. Namun bayangan hitam besar muncul dari hutan. Bentuknya tidak jelas, kadang perempuan, kadang ular besar, kadang bayangan bersayap. Suara itu berkata dari arah hutan, namun terdengar jelas, tumbal harus kembali, tubuhnya milikku, jiwanya milikku, dan ayahnya harus membayar utang terakhir. Pak Ranu jatuh tersungkur. Raga mendekat, mencoba melindungi ayahnya. Untuk pertama kalinya, tubuh itu melawan makhluk yang memilikinya. Dan saat itulah desa melihat sesuatu yang memilukan. Raga, meski hanya tumbal tanpa ruh, masih mengingat ayahnya, masih ingin melindunginya. Namun makhluk pesugihan itu tidak terima. Ia menyeret tubuh Raga kembali ke lembah hitam. Dan Raga dengan suara lirih dari lubang dadanya mengucapkan suara terakhir, "Ayah." Lalu tubuh itu terhisap ke dalam kegelapan hutan, tidak meninggalkan jejak. Setelah malam itu, desa kembali normal. Namun Pak Ranu tidak pernah benar-benar hidup lagi. Kadang ia duduk di depan rumah, menatap hutan, sambil memegang tulang jari milik Raga yang ditemukan warga di tanah malam itu. Dan sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, dari arah lembah hitam, terdengar suara langkah kaki. Suara yang sama seperti malam ketika Raga pertama kali kembali. Seolah ia masih berusaha pulang, masih mencari tubuhnya, masih mencari ayahnya, dan masih berharap, meski ia sudah menjadi tumbal, bahwa suatu hari ia bisa kembali sebagai manusia. Namun itu tidak akan pernah terjadi, karena tumbal tidak pernah pulang sepenuhnya. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap waspada, jaga diri, lan ojo nganti sampeyan didol dadi tumbal tanpa sampeyan ngerti embah jagat mistis pamit. Assalamualaikum lan selamat malam. Hahaha.